Ketika realitas tidak lagi diam. Di balik semua yang terlihat, ada dunia yang tak kasat mata. Bukan karena tidak nyata, melainkan karena terlalu halus untuk diraba. Indra biasa. Fisika kuantum. Bukan sekedar ilmu tentang partikel kecil. Ia adalah bahasa alam. Saat berbicara dengan diam. Ketika segala sesuatu yang diyakini pasti, mendadak berubah menjadi kemungkinan yang menunggu untuk disentuh oleh perhatian yang cukup dalam. Di sana materi tidak lagi tunduk pada logika, seperti batu jatuh ke tanah. Ia menari sebagai gelombang, lalu tiba-tiba menjadi titik. Ia hadir di banyak tempat lalu menghilang, lalu hadir lagi, tanpa pernah benar-benar menetap. Cahaya yang selama ini dianggap lurus ternyata menyimpan dualitas. Ia adalah gelombang dan juga partikel. Seperti harapan yang bisa lembut dan kuat pada waktu yang sama. Cahaya pun memilih bentuknya. Tergantung siapa yang melihatnya. Dalam dunia kuantum, pengamatan bukan hal pasif. Melihat berarti mempengaruhi. Mengukur berarti menentukan nasib suatu kemungkinan. Sebelum dilihat, realitas masih dalam keadaan terbuka. Belum runtuh menjadi satu bentuk. Fenomena ini disebut superposisi. Partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Seolah semesta pun pada skala terkecilnya memahami bahwa segala keputusan TA harus tergesa-gesa. Bahwa ada nilai dalam menunda kepastian. Dalam menjadi segala hal. Sebelum memilih menjadi satu. Dan ketika dua partikel saling terikat dalam keadaan kuantum yang sama, mereka menjadi satu. Meskipun terpisah. Sejauh bintang-bintang. Inilah yang disebut entanglement. Terhubung tanpa jarak. Sebuah pengingat. Bahwa mungkin di dalam diri manusia ada sesuatu yang juga terhubung jauh. Melampaui tubuh dan tempat. Namun, semua hal dapat diukur sekaligus. Itulah pesan dari asas ketidakpastian Heisenberg. Tidak mungkin mengetahui posisi dan kecepatan partikel dengan tepat pada saat yang sama. Bukan karena keterbatasan alat, tapi karena alam semesta sendiri menolak untuk ditentukan seluruhnya. Seolah semesta ingin menyisahkan ruang untuk misteri, untuk kemungkinan yang selesai dirumuskan. Apa yang disebut realitas ternyata jauh lebih lentur daripada apa yang pernah difikirkan. Ia bukan kerangka kaku, tapi medan kemungkinan. Ia bukan dinding, tapi jendela. Dalam skala sehari-hari dunia tampak pasti. Air mengalir ke bawah. Matahari terbit dari timur. Namun dalam skala terdalam ketika melihat atom dan yang lebih kecil darinya, segala hal menjadi lembut dan tidak tetap. Logika linear kehilangan kekuasaannya dan digantikan oleh tarian probabilitas. Tapi jangan salah, itu bukan pemahaman untuk meragukan segalanya, melainkan undangan untuk melihat bahwa ketidakpastian adalah bagian dari struktur semesta itu sendiri. Dan jika alam dan lapisan terdalamnya menghargai kemungkinan, barangkali manusia pun boleh melonggarkan genggaman atas kepastian. Fisika kuantum bukanlah jalan pintas menuju keajaiban. Bukan pula alat untuk memanipulasi realitas seenaknya. Ia tidak menjanjikan mukjizat, tapi membuka pemahaman baru. Bahwa di balik segala hal yang tampak tetap, ada kerentanan yang tak terlihat. Dan di dalam kerentanan itu ada kebebasan untuk menjadi lebih dari sekedar yang ditentukan. Mungkin. Karena itulah fisika kuantum bukan hanya ilmu. Ia adalah cermin. Bukan untuk melihat siapa, tapi untuk menyadari apa. Bahwa segala sesuatu yang ada pernah berada dalam kemungkinan yang belum terjadi. Dan entah bagaimana, dari jutaan kemungkinan itu,
Realitas ini yang terbentuk. Itu saja sudah cukup untuk disebut keajaiban. Tambahan. Seorang partikel masuk ke sebuah warung kopi. Temannya bertanya, "Kenapa kamu tampak sedih?" Partikel menjawab, "Aku gak yakin, mungkin karena aku gak tahu di mana aku berada. Dan kemana akan menuju." Temannya menjawab, "Ah, ketidakpastian Heisenberg lagi, ya. Kenapa proton selalu positif? Karena dia gak pernah mikirin masa lalu, cuma fokus ke inti." Seseorang berkata ke kuantum, "Aku ingin tahu segalanya." Kuantum menjawab, "Silahkan, tapi begitu kamu mengamatiku, aku berubah."